Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Mangan Halid Jatike, SPDH. Saya guru di SMA Nusantara Palangkaraya. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 1 di Universitas Hindu Negeri Igusti Bagus Sugriwa Denpasar. Saya akan menyajikan video teaching saya. Selamat menyaksikan. Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Silahkan berdoa dulu untuk mengawali pertemuan ini, dipimpin oleh Ketua Kelas Pak Made. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Om Saraswati Sayorjanam Pratnyanaya Saraswati. Om Santi Santi Santi. Om. Ini berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih kepada Adi yang sudah memimpin berdoa, dan semoga kita dilancarkan dan tujuan kita untuk belajar menggunakan yang bermanfaat dan anugerah kesehatan. Baik, anak-anak sekalian, senang sekali rasanya Bapak bisa bertemu kembali dengan anak-anak yang sangat hebat dan luar biasa ini. Selamat pagi. Apa kabar kalian? Pagi, Pak. Pagi, Pak. Baik, Pak. Sehat. Baik, Pak. Sehat, Pak. Mungkin suaranya bisa dibesarkan ya, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Oke. Ya. Sekarang gimana, Ibu? Ya, ampun. Sudah Ampun, Pak. Ampun. Sudah terdengar, Pak. Gimana, Pak Pande? Sudah terdengar, Pak. Sudah jelas ya, Baik, Pak. yang ulang untuk menyapa. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semua? Baik, Kabar Pak. Baik, Pak. Ya, Baik. biasa semangatnya harus dipertahankan walaupun habis libur kemarin ya. Ya, Jadi, Pak. senang sekali rasanya Bapak bisa bertemu kembali dengan anak-anak sekalian dalam pembelajaran kali ini. Dan Bapak ingin menyapa dengan salam hebat luar biasa untuk menambah motivasi dan semangat kita bersama. Boleh ya? Jadi kalau Bapak Boleh, bilang Pak. salam hebat, anak-anak sekalian jawabnya luar biasa. Boleh Oke, ya? Pak. Oke, Bapak mulai. Salam hebat. Luar biasa. Luar biasa. Oke, luar biasa. Tetap dipertahankan semangatnya dan senyumnya yang cantik, yang ganteng ya. Jadi dalam pembelajaran Ya, Pak. selama 30 menit ini harus tetap semangat. Nah, baik. Yang pertama Bapak sampaikan bahwa link absen itu sudah Bapak kirim dalam grup. Silahkan bisa di absen. Kemudian LKPD yang sudah Bapak kirim di hari-hari sebelumnya itu sudah dipelajari, sudah di print ya? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Sebelumnya mohon izin Bapak mau share screen ya. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Ya, sudah, Sudah, Pak. Pak. Oke, baik. Kelihatan. Ya. Adapun materi materi pokok kita hari ini adalah itu Upaweda ya. Sebelumnya ya, Bapak menyampaikan KD ya. KD-nya di sini Bapak ngambil dari 3.2 menjelaskan ajaran Upaweda sebagai tuntunan hidup. Kemudian indikatornya menjelaskan konsep kitab Arthasastra dan Ayurveda. Kemudian KD 4.2 melaksanakan ajaran Upaweda sebagai tuntunan hidup dan indikatornya membuat tabel daftar tanaman yang
daftar tanaman yang mempunyai khasiat untuk pengobatan dengan benar ya. Kemudian tujuan pembelajarannya di sini melalui pendekatan TPACK, teknologi pedagogik knowledge content, dan model pembelajaran problem based learning. Jadi tujuannya ada dua di sini. Yang pertama, kalian dapat menjelaskan konsep kitab Arthasastra Ayurveda dan Gandharwa Weda dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian dapat membuat tabel daftar tanaman khasiat pengobatan dengan benar. Nah itu kita langsung ke pembahasan. Ya, materi pembahasan di sini ada 3. Yang pertama itu Arthasastra, kemudian Ayurveda, dan Gandharwa Weda. Siapa yang bisa membantu Bapak apa itu Arthasastra? Silakan. Ya, Pak. Ya, silakan Pak Gede. Ya. Ya, Nak Gede, silakan. Arthasastra adalah ilmu yang mempelajari tentang kepemerintahan, Pak. Betul sekali. Ya, betul sekali. Arthasastra merupakan ilmu politik, ilmu pemerintahan. Ya. Yang kedua, Ayurveda. Siapa yang bisa membantu? Ya, Niluh, silakan. Suaranya Pak Ruli tadi, Pak. Saya tadi, Pak. Oh ya, Pak Ruli, silakan. Pak Ruli, Ruli, silakan. Ya. Oh iya, Pak. Kalau menurut saya, Pak, Ayurveda itu ilmu tentang obat-obatan, Pak. Iya, betul ya, betul sekali. Ya, Ayurveda merupakan ilmu kesehatan, pengobatan ya. Baik. Yang ketiga, Gandharwa Weda. Pak. Ya, silakan. Gandharwa Weda yaitu ilmu yang mempelajari tentang seni, Pak. Iya, betul sekali. Gandharwa Weda adalah kitab yang menguraikan seni dan budaya, betul sekali. Ya, Pak. Ya, materinya tidak sulit ya, ini mudah sekali dipahami. Mudah-mudahan Bapak akan menyajikan video. Jadi video ini khususnya materi pembelajaran tentang Upaweda. Nah, harapan Bapak sebelum menonton video ini, Bapak mengharapkan kalian untuk mencatat hal-hal yang penting dalam video ini. Ya. Baik, Bapak akan mulai videonya, silahkan disimak, diperhatikan. Kita mulai. Om Swastiastu. Kali ini kita akan membahas mengenai salah satu pustaka suci Weda yang terkait dengan ilmu kesehatan. Mengenal Ayurveda, ilmu kedokteran Hindu. Sejak zaman lampau manusia telah dihadapi oleh berbagai kejadian alam seperti bencana dan wabah penyakit. Dalam penanganan terhadap penyakit tentunya belum ada ilmu pengobatan modern seperti sekarang. Lalu bagaimana orang-orang zaman dulu, tepatnya pada masa peradaban Weda, dalam menjaga kesehatannya serta menangani setiap penyakit? Secara umum, sehat diartikan bukan hanya terbebas dari penyakit, namun suatu kondisi tubuh seimbang antara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Dalam ajaran Hindu, konsep hidup sehat telah tertuang dalam pustaka suci Weda, yaitu Ayurveda. Dari pengelompokan kitab suci Hindu, Ayurveda adalah salah satu dari kitab Upaweda, bagian dari kitab Smriti Hindu. Ayurveda terdiri dari kata Ayur yang berarti sehat dan umur panjang, sedangkan Weda bermakna pengetahuan. Ayurveda sendiri bermakna sebagai ilmu pengetahuan tentang hidup sehat atau swastia dan umur panjang atau dirga ayus. Ayurveda sering dikatakan sebagai pengetahuan tentang orang hidup atau amerta. Menurut Ayurveda, hidup adalah perpaduan antara 4 unsur, yaitu Stula Sarira atau badan kasar, Indriya yaitu kemampuan penginderaan, Suksma Sarira atau badan halus, dan Atma sebagai unsur hidup. Kitab Ayurveda menguraikan pengetahuan mengenai sistem pengobatan holistik yang sudah hadir semenjak ribuan tahun yang lalu. Isinya tidak hanya menguraikan tentang penyakit, pengobatan, dan penyembuhan, namun juga mengulas berbagai pengetahuan mengenai kehidupan manusia di dunia yang berkaitan dengan usaha agar manusia dapat berumur panjang dan tetap hidup sehat sampai lanjut usia.
Menurut Ayurveda, sehat adalah kondisi di mana unsur-unsur di dalam tubuh seimbang, yang terdiri atas unsur tridosa atau cairan humoral dalam tubuh, saptadatu atau 7 jaringan tubuh, dan trimala atau 3 limbah buangan. Jaringan tubuh atau saptadatu akan dapat menjalankan tugasnya dengan baik bila unsur tridosa berada dalam keadaan seimbang. Dan limbah buangan atau trimala dapat dikeluarkan setiap hari secara teratur. Kitab Kedokteran Hindu Ayurveda telah mengalami berbagai revisi dan perluasan isi oleh para maharesi yang ahli dalam bidangnya. Masing-masing kitab Ayurveda terbagi menjadi 8 kelompok yaitu 1. Kaya Ciksa, bermakna mengobati penyakit akibat gangguan unsur agni atau panas tubuh. Dalam ilmu kedokteran modern disamakan dengan kelompok ilmu penyakit. Dalam kitab ini menguraikan tentang tata cara pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit seperti demam. 2. Kitab Salya, yaitu kitab yang menguraikan tentang tata cara pembedahan dan tata cara mengobati luka pada tubuh akibat terkena senjata tajam. 3. Kitab Salakya atau Utuangan Cikitsa, kitab Ayurveda yang menguraikan tata cara menangani penyakit terutama pada daerah telinga, hidung, tenggorokan atau dalam ilmu kedokteran modern sering disebut dengan THT. 4. Kitab Kaumara Bertia atau Bala Cikitsa, yaitu kitab yang khusus mempelajari ilmu pengobatan untuk anak-anak. Baik, videonya Bapak cukupkan sampai di situ. Ya, masih dengar suara saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Jadi dari video tadi, Bapak akan membuat kelompok kalian, akan memberikan tugas kelompok ya. Tugas kelompoknya sudah Bapak persiapkan. Di sini. Sebentar. Kelompok yang pertama. Di sini ada 4 orang. Niluh Eka Indrayani. Kedua Wahyu Diantoro. 3 Dwi Setiawan. 4 Pande Eka Chandra Kusuma. Bagian tugasnya. Bagian Kaya Cikitsa. Jadi tadi kalau kita simak videonya sama-sama, di situ ada 8 bagian Ayurveda dan Bapak stop sampai ke 4 bagiannya tadi. Nah, di sini Kaya Cikitsa ini merupakan bagian yang pertama tadi disebutkan. Di mana Kaya Cikitsa bermakna mengobati penyakit akibat gangguan unsur agni atau panas tubuh. Dalam ilmu kedokteran disamakan dengan ilmu penyakit dalam. Kitab ini menguraikan tentang tata cara pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit seperti demam. Nah, jadi tugas kelompok 1 di sini membuat daftar tabel tanaman yang mempunyai khasiat menyembuhkan penyakit demam. Nah, kemudian nanti dipresentasikan oleh ketua kelompoknya. Itu kelompok pertama, tugas kelompok pertama ya. Nah, kemudian kelompok kedua. Di sini yang pertama ada I Gede Ardanti Kusuma, kemudian yang kedua ada Diet, dan ketiga ada I Gede Alit Suparta. Nah, di sini bagian tugasnya, bagian yang kedua yaitu Salya, ilmu bedah, kitab yang menguraikan tata cara pembedahan dan tata cara pengobatan luka pada tubuh akibat terkena benda tajam. Nah, tugasnya adalah membuat daftar tabel tanaman yang mempunyai khasiat menyembuhkan luka akibat benda tajam. Itu tugas kelompok 2, kemudian kelompok 3. Di sini ada 3 orang. Yang pertama Imade Susila Adiputra, kemudian Iketut Adi Arianta, dan ketiga Ruli Herianto. Adapun tugasnya itu bagian Salakya, kitab Ayurveda yang menguraikan tata cara menangani penyakit, terutama pada daerah telinga, hidung, tenggorokan, atau dalam ilmu kedokteran disebut THT. Ya, tugasnya membuat daftar tabel tanaman yang mempunyai khasiat menyembuhkan penyakit THT. Nah, jadi itu tugasnya dari hasil menyimak video tadi, dan Bapak kira jelas ya? Ada tugasnya jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Bapak kasih waktu 10 menit dari sekarang, silahkan dikerjakan. Tapi sebelum dikerjakan, Bapak ingin memberikan kalian semangat supaya nggak ngantuk ya.
karena Ya. sekarang ini biasanya ngantuk ini. Oke, semangatnya. Sekarang saya akan menyampaikan salamnya begini. Salam semangat. Jadi kalian menjawabnya semangat, semangat, semangat. Luar biasa, gitu ya. Ya Pak. Ya. Siap, Pak, siap. Salam semangat. Semangat, semangat, semangat. Luar Luar biasa. Ya, tepuk tangan dulu untuk semua ya kalian yang sudah semangat luar biasa. Baik, silahkan dikerjakan. Kelompok 1, 2, dan 3. Bapak kasih waktu 10 menit dari sekarang. Silahkan kerjasama. Teman-teman kelompok yang lain, silahkan mencari informasi sebanyak-banyaknya, mencari referensi. Semuanya harus aktif ya kelompoknya. Gimana? Ada yang sudah bisa maju ke depan untuk mempresentasikan? Saya Pak. Silahkan dari kelompok 1 ya, silahkan. Ya Pak. Dari kelompok 1 nanti teman-teman bisa tambahkan ya. Ya Pak. Daftar tanaman yang mempunyai khasiat menyembuhkan penyakit demam. Dari hasil kerja diskusi kami, satu kelompok. Yang pertama ada jahe, kemudian yang kedua kunyit, ketiga daun pegagan, 4 daun sambiloto, nomor 5 ada ginseng. Ya. Ada lagi? Kelompok 1? Sudah. Pas. Ada yang menambahkan? Anggota teman? Pas Pak. Cukup. Cukup. Ya. Cukup, Pak. Ada tanggapan dari kelompok lain? Silakan. Tidak ada ya. Kalau tidak ada sini akan dilanjutkan ke kelompok 2 ya. Silahkan kelompok 2 untuk maju ke depan untuk mempresentasikan. Silahkan. IGD Ardanti, Diet, IGD Alid Suparta. Saya Pak. Ya, silakan. Ya, sebelumnya Om Swastiastu. Teman-teman, saya akan memaparkan daftar tanaman yang berfungsi untuk mengatasi luka akibat senjata tajam. Yang pertama itu ada pohon yodium. Ini mengandung alpha-mirin, gunanya untuk mencegah infeksi. Kemudian ada daun dewa. Daun ini berkhasiat untuk sebagai toksik atau antibiotik agar tidak juga terjadi infeksi akibat luka dari senjata tajam. Ya, mungkin itu dari saya dan teman-teman saya bisa menambahkan. Terima kasih. Ya, bagus sekali, bagus ya. Kemudian ada yang menanggapi dari kelompok lain? Ada? Pas Pak. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, ya kita lanjutkan lagi ke kelompok 3. Silakan kelompok 3. Kalau nggak ada yang menanggapi cepat jadinya ya. Ayo kelompok 3. Imade Susila, Ketut Adi, Ruli Herianto, silakan untuk maju ke depan
presentasikan. Om Swastiastu. Ya, Om Kami dari Swastiastu. kelompok 3 Pak ingin menyampaikan hasil diskusi kami untuk penyakit THT dan Ya. obat yang diperlukan di sini Pak berupa obat herbal yang ada di sekitar kita juga dan mudah sekali didapat. Biasanya di dapur ada. Ya. Biasanya itu Pak menggunakan bawang putih. Itu 1. Kedua madu. 3 jahe dan buah lemon, Pak. Ya, karena madu itu Pak sebagai antioksidan yang dan juga sebagai antibakteri, Pak. Jadi madu itu berkhasiat untuk melawan virus dan bakteri yang mengakibatkan hidung tersumbat, itu bisa menggunakan madu. Kemudian bisa juga madu itu dikasih dalam minuman air hangat, Pak. Itu kita aduk seperti itu bisa. Nah, kemudian jahe ini kalau di tempat kami Pak, kita sering bikin wedang jahe Pak. Itu bagus juga untuk flu dan hidung tersumbat. Dan juga sakit tenggorokan Pak. Seperti itu. Mungkin teman-teman lain bisa menambahkan. Ada yang lain? Anggota yang lain? Silakan menanggapi. Tidak ada. Kalau tidak ada, ya tugas kelompoknya sudah cukup bagus dan penampilan dari masing-masing kelompok ini sudah pas dan penuh dengan semangat luar biasa. Ya, kita beri aplaus dulu untuk semua kelompok. Terima kasih ya sudah menyajikan presentasi yang sangat bagus. Jadi kita sangat mudah mengetahui, mengenali gitu di lingkungan kita bahwa Ayurveda ini mudah didapatkan gitu di sekitar kita. Seperti yang sudah disampaikan tadi, seperti jahe, ya, apalagi tanaman daun dewa ya tadi ya. Ya. Sebagainya. Jadi sangat mudah sekali kita temukan pengobatan Ayurveda di lingkungan kita. Nah, jadi sebagai sebagai kesimpulan dari materi tadi, apa yang bisa kita simpulkan? Kita simpulkan bersama-sama ya. Ya, Pak. Itu yang pertama, Arta Sastra. Yang artinya adalah ilmu tentang politik atau politik. Ya, atau pemerintahan. Ya. Pengetahuan tentang hidup yang sehat. Ilmu yang mencakup seluruh tubuh pikiran jiwa kita. Iya, Pak. Ya, Gandharwa Weda adalah cabang Weda yang menguraikan tentang seni. Ya, betul sekali. Ya. Kemudian sebagai evaluasi, Bapak sudah membuat link Google Form untuk mengumpulkan tugasnya. Tugasnya itu di pertemuan 3 itu ada ini ya tugasnya untuk dikumpulkan melalui link Google Form yang nanti akan Bapak kirim. Nah, ini sebagai evaluasi. Kemudian setelah belajar tadi, jadi Bapak ingin tahu ekspresinya setelah belajar tadi, gimana ekspresinya? Menyenangkan. Senyum. Yang hijau Pak. Hijau. Hijau apa biru ya? Lampu hijau. Warna mint, Pak. Ya, biru ya. Biru. Ya, warna biru mint. Ya. Ya. Ya, semoga sesuai dengan harapan ya, menyenangkan. Nah, karena kalian sudah semangat,
semangat dari awal sampai akhir, yaitu Bapak kasih reward. Dia akan Bapak kirim juga rewardnya ini untuk bisa ditunjukkan dengan orang tua supaya lebih semangat ya. Baik, anak-anak sekalian, mungkin itu saja materi pembahasan kita hari ini. Ada yang masih belum paham? Cukup, paham, Pak. Pak. Sudah, Pak. Baik, terima kasih Bapak akhiri pertemuan hari ini dengan bersama-sama mengucapkan Paramasanti. Om Santi, 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 Om. Om Santi, Santi, kasih. Santi, Om. Om Santi 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 Om.